Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam. kita akan masuki materi tentang akidah akhlak, di mana pematerinya ialah Bapak Ahmad Bahtiar, tempat tanggal lahir Balik Kencono 29 Januari 1991. Alamat beliau berada di Batanghari, kontak person 0812 7887 3266. Hobi beliau adalah mengajar, riwayat pendidikan S1 di UM Metro tahun 2014, S2 IAIN Metro 2018. Pengalaman organisasi IMM, KM3, HW, Pemuda Muhammadiyah, dan pimpinan ranting Muhammadiyah Balik Kencono. Moto hidup, kerjasama, sama-sama bekerja. Pesan, mari istiqomah di jalan Allah. Sekian video data beliau. Untuk materi kepada Bapak Ahmad Bahtiar, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita sebuah kenikmatan, yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat teriring salam selalu tercurah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara, nama yaitu Bapak Ahmad Bahtiar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak, di mana akidah akhlak di dalam Islam itu merupakan pokok dari untuk berislam. Akidah itu kalau di dalam bahasanya, pengertian dari akidah itu artinya keyakinan, meyakini dengan sebenar-benarnya. Pengertian akidah secara terminologi atau secara istilah, perkara wajib yang dibenarkan oleh hati dan jiwa tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu kenyataan yang teguh dan kokoh, tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Jadi kalau orang yang sudah mempunyai akidah atau keyakinan itu tidak ada kebimbangan sedikit pun, maka kita harus meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita yakini, wajib kita imani, yaitu tentang akidah. Tidak hanya Allah, tapi juga para nabi, para malaikat, dan yang lainnya yang ada di dalam rukun iman. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengenai tentang akidah. Kemudian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Itulah namanya akhlak. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri di dalam jiwa manusia, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya, serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Itu namanya akhlak kalau secara bahasa. Kalau akhlak kalau kita jelaskan secara singkatnya, yaitu perilaku diri kita. Itulah akhlak. Kita sebagai umat Islam atau sebagai yang beragama Islam tentunya harus benar-benar mencerminkan mempunyai akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sudah mencontohkan akhlak yang baik, maka Rasulullah itu disebut uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Karena apa? Karena Rasulullah mempunyai akhlak yang baik. Zaman dulu ketika Rasulullah berdakwah, itu tidak hanya dengan perkataan tapi dengan akhlaknya juga. Maka kemudian pada saat itu para penduduk Arab yang masih zaman jahiliyah itu kemudian bisa masuk
masuk Islam itu juga dengan akhlaknya yang akhlak Rasulullah yang baik. Dalil akhlak itu yang pertama yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, inna min ahibbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqo. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya, paling baik perilakunya, nanti akan duduk di dekat Rasulullah. Maka kita ketika bermasyarakat, ketika berada di rumah dengan siapapun, walaupun dia beda agama tapi dia juga saudara sebangsa setanah air, kita juga harus berakhlak baik. Itulah yang mencerminkan diri kita, mencerminkan umat Islam, mencerminkan yang diajarkan Rasulullah, yaitu berakhlakul karimah, akhlak yang baik, perilaku yang baik dengan siapapun. Akhlak itu tutur katanya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik, apapun baik. Itulah akhlak, perilaku. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, Rasulullah juga bersabda, innama bu'istu li utammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Allah itu pada saat itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai nabi dan di dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada waktu itu tanah Arab pada waktu itu adalah pada waktu zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana orang-orang banyak yang tak berakhlak, tidak hanya dengan akhlak dengan manusia, tumbuhan dan lain sebagainya, tapi juga akhlak dengan Allah. Dia syirik, menyembah selain Allah, kemudian dengan sesama manusia, sampai memperbudak, sampai ya banyak sekali akhlak yang tercela pada saat itu, pada di zamannya Rasulullah ketika itu. Kemudian kembali lagi ke akidah. Kalau tadi akidah adalah keyakinan, maka kita harus membentengi diri supaya kita itu tidak terjerumus kepada hal-hal syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Kalau tadi akidah adalah keyakinan, meyakini bahwa Allah adalah zat yang wajib disembah, Allah adalah yang sebenar-benarnya, maka kita jangan sampai mendekati namanya syirik, yaitu menyekutukan Allah. Itu. Maka kita harus membentenginya. Tentunya banyak sekali cara untuk membentengi diri dari perbuatan syirik. Tentunya ibadah, kemudian dan lain sebagainya, tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa baca, nanti Pak Bahtiar kirimin PowerPoint-nya, silahkan nanti bisa dibaca tentang cara membentengi syirik. Kemudian akhlak itu dibagi menjadi dua. Kita kembali ke akhlak lagi. Akhlak itu ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Kemudian ada lagi akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Tentunya kalau akhlak yang baik ya kita berperilaku baik dengan sesama, dengan kerabat, saudara, tetangga, maupun orang lain yang lebih tua. Kita harus berperilaku baik, sopan santunnya. Maupun dengan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu beribadah kepada Allah, selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang buruk itu ada, yaitu akhlak mazmumah, yaitu selalu menuruti keburukan dan mencegah kebaikan. Itu salah satu akhlak yang buruk. Jangan sampai diri kita nanti terjerumus kepada akhlak yang buruk ini, kemudian menghiasi diri dengan hal-hal hina dan menjauhi diri dari segala hal yang utama, selalu menjauh dari Allah, berteman dengan orang yang tidak baik. Jangan sampai ke arah situ. Jangan sampai ke arah situ. Karena apa? Karena kita bisa terjerumus ke hal-hal yang enggak baik. Maka pesan Pak Bahtiar yang terakhir, yaitu pada intinya yang pertama tentang akidah. Kita jangan sampai mensekutukan Allah, jangan sampai mendekati perilaku syirik. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling utama, yang paling wajib kita sembah, yang wajib kita yakini. Kemudian akhlak, pesan Pak Bahtiar, kita harus selalu berperilaku baik, berperilaku yang baik seperti yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu, nanti lengkapnya anak-anak bisa mendownload PowerPoint Pak Bahtiar yang nanti akan disebarkan oleh tim kreatif dari panitia Fortasi. Silakan nanti dibaca tentang akidah akhlak selengkapnya. Kurang lebihnya Pak Bahtiar mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Bahtiar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.